kok rentan banget. Satu mungkin karena perkembangan zaman ini udah mulai banyak seks bebas, udah mulai gimana ya, kita mungkin bagi beberapa daerah atau beberapa lingkungan kayak ya lah itu mah udah hal yang biasa, udah nggak usah kaget deh kayak gitu kan. Tapi harusnya kita sebagai remaja tetap dong, kita harus bukannya tabu untuk membahas tentang kesehatan reproduksi atau misalkan tentang penyakit-penyakit menular atau tentang organ reproduksi kita sendiri. Itu bukan hal yang tabu, itu malah harus kita tahu, harus kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat sesi podcast yang bertemakan tentang kesehatan reproduksi. Saya Muhammad Faisal Rizky bersama dengan rekan saya Datul Alfi, dan narasumber pada podcast kali ini yaitu bidan dari klinik Bidan Ade yang bernama Bidan Diana. Halo, perkenalkan nama saya Bidan Diana Hermatiroksida. Gini, kita kan masih awal ya tentang dari kesehatan reproduksi ini. Boleh tidak kasih tahu sedikit tentang pemahaman kesehatan reproduksi ini? Mungkin dari pengertian dulu kali ya. Kesehatan reproduksi itu sebenarnya bukan hanya tentang sehat secara fisik aja, tapi dia dari fisik, mental, sosial itu sehat secara utuh. Jadi kadang ada yang mengartikan, oh aku nggak kenapa-napa nih, misalkan nggak ada cacat, nggak ada luka yang kita lihat, padahal ternyata dia ada gangguan pada mentalnya. Mungkin sekarang banyak banget nih di remaja terkena dengan mental illness. Nah itu kan sebenarnya salah satu juga tuh akan mempengaruhi ke kesehatan reproduksinya. Secara singkatnya seperti itu. Kayak sekarang kan pada apa namanya, pada mau ngalamin kesehatan mentalnya kayak anxiety, kecemasan yang berlebihan. Nah itu berarti kan otomatis ngaruh kepada kesehatan yang ada di diri mereka masing-masing. Betul, apalagi sekarang maksudnya kita nggak mungkiri ya, semakin perkembangan zaman otomatis pasti akan ada perubahan. Mungkin dari perubahan yang nggak usah jauh-jauh, dari kurikulum sekolah aja akan meningkatkan tingkat kesetresan kita. Maksudnya stres kita dalam tugas harus lebih kreatif. Mungkin yang tadinya tugas kita cuma monoton doang tentang kerjain PR, jawab pertanyaan, yang sekarang harus bikin video atau misalkan kita harus kreatif, harus ngadain penyuluhan segala macam. Itu kan mungkin akan satu memakan waktu, terus habis itu pasti otak kita akan lebih terkuras. Nah di situ pasti akan ada muncul tekanan. Nah tekanan itu yang akan mempengaruhi dari mental kita, dan nggak cuma dari kita, misalkan sekolah kita sosial dengan misalnya dengan keluarga, ternyata ada sesuatu atau ada masalah tapi dia nggak punya teman cerita atau dia nggak punya tempat untuk berkeluh kesah, itu juga kan akan meningkatkan tekanan dia dalam diri dia. Nah itu semua akan mempengaruhi karena tubuh kita itu sinkron, dari otak, hati, semuanya, hormon-hormon itu akan berpengaruh. Berarti apa namanya, terutama kan siswanya juga apa namanya, tadi seperti yang dibilang, siswa ini setelah dengan adanya kurikulum baru dari Menteri Pendidikan yang mengharuskan siswa untuk berpikir secara lebih kreatif. Namun di balik itu semua kan siswa supaya lebih selalu berpikir positif daripada hal-hal yang melenceng dari kehidupannya, terutama di luar sekolah itu kan kita tidak tahu kehidupannya mereka itu seperti apa. Oke, jadi kita punya sedikit agak pertanyaan nih ya buat podcast nih. Itu seringkali ada pertanyaan nih, mengapa organ reproduksi itu merupakan salah satu bagian tubuh yang rentan terhadap suatu penyakit? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin mengapa sih organ reproduksi itu salah satu bagian yang rentan. Satu itu kan ibaratkan bagian vital kita. Nah sebelum kita ke situ mungkin kita bahas dulu apa sih sebenarnya banyaknya masalah atau penyakit yang muncul pada remaja. Kalau dari sekarang, maksudnya zaman milenial ini paling banyak itu masalah kesehatan reproduksinya. Satu
dia banyak banget remaja hamil di luar nikah. Itu termasuk masalah. Yang kedua, adanya penyakit menular seksual. Kenapa sih bisa ada penyakit menular seksual? Itu karena sekarang sudah banyak banget seks bebas. Nah, kita kan nggak bisa untuk memilah-milih orang. Maksudnya kita juga itu kan gimana ya, privasi seseorang. Dia sudah memilih untuk melakukan seks bebas. Nah, tapi dengan catatan kita harus melindungi diri kita, jangan sampai kita melakukan itu. Kenapa dengan adanya seks bebas ini kok bisa sampai penyakit menular seksual? Karena bisa jadi pada saat, maaf ya, dia sedang melakukan, ternyata orang tersebut sudah teridentifikasi, contohnya misalkan sifilis, itu kan penyakit menular, atau dia sudah mengidap HIV, kalian udah pernah dengar kan ya HIV, atau ada kencing nanang, gonore. Nah itu juga kan dia menularnya lewat seksual. Selain lewat seksual juga bisa, mungkin sekarang banyak banget yang bertato klinik tapi tidak di tempat-tempat yang steril, misalkan sesama teman aja nih suntik-suntikan bikin tato, atau yang maaf ya, tato-tato yang di pinggir-pinggir jalan yang memang tidak tahu nih tingkat sterilnya, dia benar-benar steril nggak jarumnya, benar-benar diganti atau enggak, itu kan akan menularkan itu. Nah dari situ aja kita udah tahu dong kenapa sih organ reproduksi itu penting banget atau dia kok rentan banget. Satu, mungkin karena perkembangan zaman ini udah mulai banyak seks bebas, udah mulai gimana ya, kita mungkin bagi beberapa daerah atau beberapa lingkungan kayak ya elah itu mah udah hal yang biasa, udah nggak usah kaget deh kayak gitu kan. Tapi harusnya kita sebagai remaja tetap dong, kita harus bukannya tabu untuk membahas tentang kesehatan reproduksi atau misalkan tentang penyakit-penyakit menular atau tentang organ reproduksi kita sendiri. Itu bukan hal yang tabu, itu malah harus kita tahu, harus kita pelajari. Kenapa sih kita harus tahu kayak gitu? Karena untuk menjaga diri kita, kita bukan nggak boleh berhubungan sebelum nikah, itu bukan tanpa alasan. Makanya sekarang kalaupun mau nikah, kita tuh harus screening lab dari benar-benar dari ada infeksi atau tidak, ada penyakit menular seksual atau tidak. Nah kalau kita udah tahu pasangan kita, penyakit menular seksual tidak semuanya bisa diobati. Penyakit penularan seksual itu bisa jadi cuma dicegah atau dia dikurangin agar tidak sering kambuh. Jadi maksudnya kalaupun nanti maaf ya kita misalkan sudah mau menikah, ketika cek darah tapi ternyata pasangan kita itu ada salah satu penyakit itu, kita kan sudah tahu penanggulangannya seperti apa, kita sudah tahu harus melakukan apa, jadi kita bisa melindungi diri kita. Tapi kalau kita aja sebelum menikah kita melakukan, apalagi kita remaja pasti awam banget dengan hal seperti ini. Nggak mungkin dong, maaf ya, kita misalkan pacaran atau dekat sama cowok, nah cowoknya misalnya ngajak kita untuk berhubungan atau apa, kita ajak dulu dia buat tes darah, kan aneh, coba yuk tes darah dulu, kan nggak mungkin kan, jangan malah remaja yang berpikir seperti itu. Nah organ reproduksi kita itu penting karena satu, itu merupakan organ vital, sama halnya seperti otak sama jantung. Jadi kan kita apalagi yang cewek, rahim, saluran vagina itu kan penting untuk kita untuk nanti punya anak, maksudnya. Terus habis itu kan saluran kita untuk menstruasi. Kalau ada salah satu yang terpengaruh, pasti ke tubuh kita juga akan pengaruh, dan itu kan ada hormon, itu akan pengaruhnya ke otak, pasti ada aja keluhannya. Entah nanti mungkin mulai merasakan sakit atau ada sesuatu keluhan-keluhan pada badan-badan atau anggota tubuh lain, dan itu kan banyak kompleks. Dan intinya pentingnya kenapa sih kesehatan reproduksi itu rentan banget, itu bisa jadi itu kan anggota vital kita. Mungkin kalau dulu untuk bahas seperti ini tuh tabu ya, kita tahunya ya anggota yang paling vital itu otak, jantung, padahal sebenarnya seluruh tubuh kita itu sinkronasi, jadi semuanya itu penting. Tidak punya aliran darah kita kurang, contohnya ya kayak remaja anemia, pasti akan ngaruh ke yang lain, kita pusing, kita lemas, kita sering lelah, mungkin jantung berdebar-debar, atau kita misalkan ada gangguan, kita tekanan yang terlalu tinggi, menstruasi kita akan berpengaruh karena akan ada hormon yang dipengaruhi seperti itu. Nah makanya itu kita seringkali sebagai generasi Z saat ini ya, kurangnya pendidikan atas tentang pentingnya menjaga dari reproduksi dari setiap diri masing-masing, terutama pola makan dan gaya hidupnya yang sering kali terabaikan. Kan seringkali
tidak teratur dalam kehidupannya, baik itu dari pria dan wanita. Nah, makanya itu kita sebagai generasi Z ini kita ingin meminta tips bagaimana sih cara pola makan dan gaya hidup yang lebih teratur, terutama di generasi saat ini. Mungkin kalau gaya hidup atau pola makan kita nggak bisa saklek ya, maksudnya oh harus makan yang bergizi atau gimana. Pasti Gen Z banyak jawabannya nih, maksudnya bisa kok ada sayur ditaruh di sini, bisa kok ada ini di sini. Tapi itu balik lagi ke komitmen masing-masing. Kalau misalkan apalagi perempuan ya, kalau perempuan kita itu bukan harus sehat pada saat hamil, malah harusnya dari sebelum hamil kita perbaiki semuanya tubuh kita. Contohnya kayak anemia itu akan berpengaruh pada saat nanti kita hamil, pada saat nanti pertumbuhan janinnya. Makanya sekarang ada suka dengar nggak stunting? Pernah dengar nggak stunting? Itu kamu nih, saya sih masih laki-laki kurang tahu. Nah, stunting itu sebenarnya dia itu kita tenaga kesehatan tuh harus memperbaiki dari remaja, karena stunting itu tuh dari 1000 hari kehidupan dan itu dimulai pada saat hamil. Misalkan hamil saja ibunya sudah anemia, otomatis pada saat hamil kan padahal harusnya sudah ada pembentukan janin, pasti kan akan mempengaruhi mungkin dari nanti pertumbuhan dedenya, perkembangannya. Nah kalau kita mundur harusnya kita dari remaja mungkin kalau dari sekarang lebih banyak kayak jajan micin ya kan kayak gitu, terus junk food udah cari yang simpel aja deh, kita ke sini makannya ayam junk food kayak gitu. Cuma kalau saya sih balik lagi itu ke komitmen kalian. Kalau seenggaknya belum bisa meninggalkan itu, sehari saja coba makan sayur sama buah. Kalau misalkan nasi itu bukan hal pokok yang harus kita makan. Kadang orang Indonesia itu berpatokan yang penting makan nasi, mau itu pakai mie, mau itu pakai apa. Sebenarnya bukan itu patokannya. Iya, kita itu makan untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Jadi kita harus sesuai dengan kecukupan gizi kita. Makanya kadang ada perempuan yang bermasalah dengan menstruasi. Bisa jadi satu itu karena indeks massa tubuh tuh maksudnya kayak perbandingan antara tinggi badan sama berat badan kita itu kurang, gizinya kurang, atau gizinya terlalu berlebihan. Karena itu semua akan mempengaruhi ke hormon seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan kadang ada beberapa remaja yang saya ada gangguan haid, tapi untuk sekarang kan kebanyakan karena kita udah di lingkungan yang seks bebas, banyak underestimate-nya langsung jajan dia udah berhubungan nih dengan seseorang, wah jangan-jangan ini. Padahal nggak semua remaja yang ada gangguan hormon itu karena sudah melakukan hubungan seks, bisa jadi ada gangguan di hormonnya. Satu yang kita bahas di awal, kesehatan reproduksi itu bukan cuma fisik doang, tapi dari mental, tekanan itu akan mempengaruhi ke hormonnya. Gaya hidup, pola hidup, makanan yang kalian makan itu akan mempengaruhi. Misalkan kok sukanya makannya kayak ciki-ciki doang, tidak ada gizi, kayak proteinnya nggak ada, karbonnya nggak ada, pasti kan bawaannya lemas. Terus nggak ada zat besi yang kita makan dari sayuran hijau, itu akan mempengaruhi ke anemia. Kita akan sering mengantuk, mudah lelah, untuk belajar gak konsentrasi, itu banyak banget kompleks. Jadi sebenarnya makanan itu balik lagi, kalau kalian baca banyak banget ada sayur-sayuran hijau yang mengandung ini, tapi balik lagi ke kaliannya gimana. Kan ada beberapa orang yang nggak suka sayur, ya coba boleh diolah dengan yang lain. Misalkan makan mie ayam, minyak setengah, sayurnya lebih banyak tuh. Atau misalkan masak mie sendiri, sayurnya masaknya tapi setengah matang, bukan matang, lebih banyak dari minyak setengah. Dan sebenarnya kalau gula dengan mie kan mie dengan nasi kan sama mengandung gula ya. Lebih baik jangan digabung dengan nasi kayak gitu. Kalau misalnya mau cari karbohidrat yang kompleks, bisa dengan kentang, umbi-umbian, gandumnya gandum asli ya. Maksudnya yang gandum. Roti juga banyak banget yang dicampur lebih banyak tepung. Jadi kan itu balik lagi gula lagi, kalori lagi yang ada. Jadi ya sekarang udah banyak Google nih, coba bisa cek berapa kalau jelasin satu-satu banyak banget kandungan makanan. Iya. Ngomong menstruasi ya dok, itu kan banyak yang merasakan menstruasi itu, ada yang sakit, ada yang enggak. Nah kalau yang sakit itu normal nggak sih dok? Oke, sebelumnya saya bidan ya, nanti beda nih ininya. Kalau misalkan menstruasi sakit itu sebenarnya wajar.
Tapi balik lagi, wajarnya itu seperti apa? Kalau menstruasi sakit, kenapa sih? Karena mungkin kalian udah pernah lihat organ rahim ya, rahim seperti apa. Kita itu kalau pada saat menstruasi, rahim kita tuh kontraksi. Nah, itu yang suka dirasakan sama ibu hamil pada saat trimester awal. Rasanya cekis, kayak nyut-nyut gitu. Tapi ada juga beberapa yang nggak kuat dengan rasa sakitnya, bisa sampai pingsan, bisa sampai lemas. Nah, itu balik lagi pada saat awal menstruasi, biasanya hari pertama 2-3 itu paling banyak keluar itu pusing. Nah, pusingnya itu kenapa? Karena banyak darah yang keluar, tapi nggak ada doping atau darah yang diproduksi. Makanya bisa nanti mengakibatkan anemia. Makanya sebenarnya kalau pada remaja itu bagusnya minum tablet tangga darah. Kenapa sih? Karena kita nggak bisa pungkiri, kita bisa dengan mengejar makanan. Tapi kita tidak mungkin konsisten dengan makanan tersebut. Pasti ada aja kita 1 hari bosen, 2 hari bosen, apalagi sekarang mungkin lebih banyak belinya boba-boba, teh, minuman kemasan. Kita udah makan sayur nih, minumnya teh, nggak masuk deh gizi sayurnya. Makanya kenapa sih kita suka ngasih tablet tambah darah sebenarnya buat itu. Jadi pencegahan untuk pusingnya. Terus kalau nyeri, kalau misalkan cuma nyeri pada saat beberapa jam, terus nanti mulai hilang, itu masih wajar. Tapi kalau sampai pingsan atau dia berulang seperti itu, lebih baik sarannya untuk konsul ke dokter kandungan. Karena ada beberapa, contohnya kayak ada penyakit, maksudnya ada jaringan di dalam rahim yang tidak sesuai atau abnormal, tapi itu hanya bisa dilihat lewat USG. Nah, itu akan mempengaruhi pada saat menstruasi, karena kan jaringannya abnormal ya, pasti akan ada sesuatu efek dalam tubuhnya gitu. Jadi batas wajarnya ya kalau misalkan biasanya dia akan mulai nyeri misalkan sejam 2 jam pada saat pagi doang, nanti hilang. Malam misalkan mau tidur atau kalaupun pingsan dia cuma pada saat itu dan sehari pertama doang. Kalau misalkan memang ragu atau khawatir, ya lebih baik untuk konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan di setempatnya, di sekitarnya. Jadi lebih enak gitu. Berarti pada intinya dari cerita masalah kesehatan reproduksi ini kan harus balik lagi ke diri kita sendiri ya, terutama bagaimana cara untuk menjaga dirinya, menjaga diri kita sendiri dalam ada berbagai permasalahan yang ada di hidup kita. Balik lagi juga ke podcast ini kali ini, mungkin itu saja dari beberapa yang kami ingin ketahui tentang masalah kesehatan reproduksi ini. Terima kasih. Maaf ya dong mengganggu. Maaf nih sedikit mengganggu aktivitasnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami tentang podcast kesehatan reproduksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.